Selamat malam. Kita salam dulu aja deh buat teman-teman. Oke, paksaan. Yo, man. Ini kita temanya lagi ngecamp sih karena kita kangen gunung. Ya udah kita camp di sebelah desa. Lumayan sih tempatnya, enak juga. Buat tombo kangen karo sama Gunung. ya karo gunung toh, orang karo dik toh. Enggak lah. Intinya biar kita itu bisa menyatu dengan alam. Anjir. Karena tuh paksaan tuh pendaki setia Antar teman anjir. ini kita kan daripada gabut, kita mendingan ngobrol apa nih Mas? Enaknya kita ngobrol tentang kejadian mistis selama kita mendaki di gunung ya. Pas ya sama Mungkin ada pengalaman kan buat ini rekan-rekan semua kan, bagi rekan-rekan kan. ya ada sih kalau mau Yang kan pengalaman tempatnya juga pas kan juga agak agak gimana gitu. agak horor ya tempatnya di sini ya. Lumayan. Ini pengalaman dari siapa dulu tanya? Mas Andri, Mas Andri ya, di mana? boleh cerita ke Kalau teman-teman? pengalaman saya tuh waktu mendaki di Gunung Ungaran. Emang kenapa Mas? Pertama kali awal saya mendaki di Gunung Ungaran tuh Camp Karena- di Camp Mawar. dari base camp Mawar. Itu apa? Itu mulai dari pos 2 menuju pos 3 itu kan hutannya kan sangat rimbun. Lumayan. Di situ tuh suara-suara aneh tuh mulai agak terdengar itu. Jadi kami kan 9 orang ya Kang. 9 orang tuh bisa merinding semua. Biasanya kami di gunung tuh pada bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Ini nggak ada yang berani ketawa-ketawa, nggak ada yang berani bercanda. Itu pas naiknya malam apa? Posisi naiknya malam, maghrib sampai di pos 2. Pas mau naik ke pos 3 tuh udah malam, udah pakai senter. Terus waktu sampai di pos 4 naik ke atasnya itu kena badai, terus kabut tebal nggak nampak sama sekali, Agak merinding juga. tambah merinding. Berapa orang, Bang? Kami 9 orang kemarin tuh. 9 orang tuh pertama kali di Ungaran. Soalnya Ungaran gunungnya emang agak mistis. Dan 9 orang itu baru pertama kali semua dari ke Ungaran tuh. Baru pertama kali, belum ada yang tahu medannya gimana. Tambah kena kabut itu, jarak pandang tuh paling 1,5 meter lah gitu. Pakai senter, Tebal banget. kabut tebel. Pas yang apa? Yang paling merinding yang nyata itu apa? Pas di mananya itu? Kalau pas itu di pos 4. Pas 4. Emang kejadiannya gimana tuh Mas? Di pos 4 itu nggak tahu kenapa ya, sebelahnya pos 4 itu kan ada pepohonan tuh rimbun gitu. Itu entah kenapa daya tariknya tuh saya tuh pengen banget lihat ke situ. Padahal di situ tuh kayaknya tuh nggak ada apa-apa, tapi feeling saya tuh mengatakan di situ tuh ada Sesuatu. semacam ada sumber mata air lah, semacam sumur sendang gitu. Padahal di situ nggak ada. Padahal nggak ada. Nah, Pas begitu saya samperin ke situ, pas saya megang akar pohon tuh saya pegang, langsung merinding semua dari kaki sampai ujung kepala, merinding semua. Nah setelah itu kami mutusin cepet-cepet pergi dari situ. kalau buat Mas Angga gimana ceritanya tuh? Pas di mana? Aku sih banyak, jujur banyak sih kalau masalah cerita mistis itu. Tapi ya dimulai dari yang perjalanan dulu ya, yang paling mungkin jadi kenang-kenangan gue pas perjalanan itu ke Gunung Kembang. Pas Kembang. Iya. Emang kejadiannya gimana tuh Mas? Kita kan rencana itu berangkat berapa orang ya? 9 orang apa 11 orang kayaknya, lupa saya. Nah itu kita itu bawa 2 orang cewek. Ya ini percaya apa enggak sih terserah teman-teman semua soalnya. Ini kan ada 2 cewek. Nah sebelum berangkat itu aku tanyain, ada yang bulanan apa enggak, ada yang datang bulan apa enggak gitu loh. Dijawab kan enggak. Nah kita berangkat itu dari rumah, dari tempat titik kita kumpul pertama itu
berangkat kita dari jam 11, sekitar jam 11 lah, 11 malam itu. 11 malam kita berangkat sampai dekat base campnya Sindoro. Nah, dari base camp Sindoro itu wah kan udah sekitar jam 1 itu, pada istirahat dulu. Ya aku sendiri sih mungkin perasaan juga udah nggak enak gitu. Nah kita lanjutin jalan lagi. Nah sebelum sampai di base camp itu, selama perjalanan itu cuma kita itu masuk kampung. Base camp Ledung itu kan deket sebenarnya, paling perjalanan itu sekitar 1 jam itu sudah sampai base campnya Kembang. Nah pas malam itu nggak tahu kenapa kita kan pakai GPS. Nah GPS. iya GPS itu kan kita cari GPS, biasanya kan GPS pasti udah nunjukkan, biasanya ketemu kan sama lokasinya. Nah nggak tahu kenapa kita itu ngikutin GPS mulu, masuk kampung lah, kita putar-putar kampung di situ. Nambah dikit bro, aku juga ikut ke Kembang. Gini, soal GPS tuh kita tuh nggak cuma pakai 1 HP, kita tuh 4 orang pakai GPS semua. Iya. Dan anehnya semuanya tuh bisa salah, sampai muter-muter satu kampung tuh nggak ketemu-ketemu. Dan itu aku juga ngerasain itu loh. Aku kan juga ikut ke Kembang. Posisi itu saya sepeda sendiri, nggak ada boncengannya. Kan kamu tadi apa Tan, Mas Angga, pas tanya ke apa orang yang di bengkel tuh kan, dia tuh pahamnya kan desa Kembang, bukan Gunung Kembang gitu loh. Jadi warga di situ tuh kayak masih gimana ya, pelosok lah istilahnya, jauh dari perkotaan. Jadi pas tanya ke bengkel bukan tujuannya ke Gunung Kembang, tapi malah ketaruh desa Kembang gitu. Iya. Iya. Dan itu kita diarahkan ke Kembang gitu. Itu saya masih ingat. Kita sekitar jam 3 pagi kalau nggak salah, mungkin lebih dikit. Ada turunan tuh saya posisi di belakangnya Mas Angga. Habis itu kan turunan kan, berhenti ada satu jalan masuk gitu, gelap banget, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, gelap banget pokoknya. Aku nggak yakin, masa iya jalur Kembang ke sini, kalau udah deket pasti ramai kan, istilahnya ada rumah-rumah kan. Mas Angga tuh langsung inisiatif, dia nyepeda turun lagi, aku juga ikuti turun. Pas di situ belok, di sampingnya itu ada apa? Kuburan. Serius, masih ingat saya. Ada makam. Langsung saya, Mas Angga tuh langsung putar balik, saya juga putar balik. Yang di atas kan menunggu masih kawan-kawan saya. Yang jelas itu kan kalau saya putar balik itu nggak tahu kalau di situ ada kuburan tuh nggak tahu. Soalnya gini loh, nggak tahu kenapa ya. Pas saya mau turun ke satu arah yang turun itu, kok ada yang kayak bisikin putar balik itu. Aku langsung putar balik. Aku langsung pikiran saya itu cuma satu, cari masjid, sholat di masjid dulu. Mungkin perlu istirahat juga kan, soalnya soalnya perjalanan malam itu kan nggak istirahat cuma bentar, terus lanjut lagi. Tapi Kan juga pernah dengar sih Mas, katanya kalau orang bingung jangan berhenti dulu, tenangin pikiran, cari jalan keluar, baru katanya baru bisa temu gitu. Iya, soalnya wah mungkin ini kan perjalanan. Nah, yang lucunya lagi tuh habis sholat subuh kan. Nah, kan ada bawa motor itu 5 motor. Nah, yang satu motor yang goncengan sama satu cewek itu, dia itu beda arah, keluar dari masjid ya, keluar dari masjid pintu keluar itu kan. Yang 4 motor itu ambil kanan. Itu padahal udah bawa GPS sendiri itu. Enggak bawa GPS, tapi kan udah dibilangin balik jalur lagi kan itu kan. Tapi yang satu temanku yang boncengan yang cewek itu malah belok kiri. Kita kan terpisah kan. Temannya yang satu yang terpisah itu telepon, di mana? Ambil jalur mana? Wah itu sempat kita itu satu rombongan itu sempat mau pecah lah. Ya mungkin ya Panik semua. iya mungkin ya seterusnya itu kita putusin kalau yang 4 motor itu langsung ke base camp, cari jalur sendiri. Yang temanku yang satu itu, yang 2 yang boncengan itu
cari jalur sendiri. Jadinya itu kita jam 6 itu yang 4 motor itu, yang 7 orang itu udah sampai base camp. Nah temenku yang 2 orang itu jam 8 baru sampai base camp. Itu paling cuma rehat bentar, makan, langsung gas. beres-beres langsung gas. Itu faktornya gara-gara ceweknya Bulanan tanggal Tapi merah nggak bilang gitu. nggak bilang, tapi aku udahlah, Jadi di jalan dia Iya. udah. aku kan nggak mungkin kan langsung tak bilang langsung sama dia kan, nanti kan takutnya dia itu kan marah. Soalnya kan kita posisi naik gunung ini kalau bisa itu semua happy, jangan ada yang terbebani. Nah sehabis itu naik ya alhamdulillah perjalanan ke Kembang itu lancar. Ya mungkin ya capek lah ya, barangkali wong Treknya kita itu juga kan. treknya itu ekstrim, kita udah nggak hampir tidur, nggak semalam nggak tidur. Kondisi capek juga kan. Iya Cita ini udah kayak merinding-merinding juga tuh. iya. Kalau yang aku rasain sendiri pas di puncaknya Gunung Kembang, di Kembang itu kayaknya ya mungkin ya firasatku sendiri ya, itu ada yang nunggu sih kayaknya, ada yang sosok besar hitam itu. Mungkin firasatku sendiri, tapi aku nggak pernah bilang sama teman-teman. Kalau Bagusnya sih nggak bilang. iya, Mas. kalau sehabis itu kan turun. Nah turun ya mungkin ya tetap aku tanyain yang cewek yang tadi yang Head itu. ya tak tanyain, kamu bulanan tau nggak? Masih nyangkal enggak? Ya mungkin omonganku agak kasar ya mungkin ya, tapi ya mungkin kan cuma butuh penjelasan aja. Ya habis itu dia bilang iya dia bulanan. Itu bulannya udah dari rumah jadi itu Mas. Kemungkinan perjalanan, soalnya apa, aku pas di puncak dia itu celananya itu kok kayak ada yang bocor gitu, tapi aku nggak Kayak nyangkal. ya nggak langsung to the point itu kamu bulanan ya nggak gitu, tapi ya bahasnya kan tetap kalau udah turun kan itu loh. Ya kalau yang mungkin menurut saya kalau masalah perjalanan yang paling mungkin bisa dikenang, yang mungkin ya mistis sedikit lah, Itu di Kembang itu. di Kembang, jalur mau ke base camp Kembang itu is amazing pokoknya. Treknya kayak gimana tuh Mas? Saya belum pernah sana sih soalnya. Kalau treknya itu gimana ya, Gunung Kembang itu bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawitnya Jawa Tengah. Kok bisa? Soalnya Pendek. Gunung Kembang itu cuma ketinggiannya 2000, Tapi treknya tapi treknya jarak tempuhnya dari base camp sampai puncak itu 5 jam lebih loh. Pas di mana tuh Mas? Namanya pas di mana treknya paling terjal? Trek paling terjal itu di Tanjakan Asmara, Mesra. Tanjakan Mesra, iya. Nah tambah lagi pas Tanjakan Mesra itu ada satu temenku, dia itu pas turunnya anjir banget dia cowok turun itu loh nggak berani minta berani bantuan orang dari orang Semarang kayaknya, suruh apa nonton Nonton. suruh megangin Jadi loh diginiin loh. anjir, padahal cowok anjir. Kalau cewek sih gue tolongin mungkin ya anjir. Sesuai sama tanjakannya ya Mas. Iya, Mesra gitu. mesra gitu. Jadi ini. Anjir temenku, aduh. Jadi tuh intinya Tanjakan Mesra itu bukan buat gandeng Gandengan. enak-enak enggak, tapi kan saling bantu ini. Iya, saling bantu. Soalnya kan treknya lurus banget. Ya, Terus pengalaman di gunung yang lain ada nggak Bang? Kalau yang pengalaman sih banyak sih. Yang mengalami paling mistis di gunung selain Gunung Kembang itu di gunung mana aja di di Jawa Wisma Tengah? mungkin kita ceritain. Iya kalau Bismo sih mungkin gimana ya? Ada sih banyak sih Bismo. Ya kalau orang ini aja, kalau teman-teman kalau mau Bisma tuh pantangannya barang jangan sampai warna kuning ya Mas. Iya. Kuning, bawa Nggak boleh. musik box, Baju kuning juga Nah, boleh. kuning, Boneka. boneka. Pokoknya yang berwarna kuning semua dah dihindarin aja, sama musik box, boneka sama kelentingan tuh udah hindarin. Lonceng sapi tuh. Lonceng. Biasanya itu kan orang lain pakai. Biasanya ditinggal, nggak boleh naik. Ya kita sebagai
seorang pendaki ya kita harus ikuti aturan lah, soalnya itu kan juga demi kebaikan kita sendiri, untuk keamanan kita itu. Jadi pas itu barang yang selain warna apa yang ada warna kuning Ditinggal ditaruh base camp itu. boneka kecil, meskipun kecil lah tetap ditinggal itu. Kalau Bismo sih banyak, soalnya gini ya mungkin kalau saya sendiri ya mungkin agak sensitif sah. Kalau sama masalah gitu-gitu mungkin agak sedikit sensitif. Nggak tahu lah mas. Nggak tahu kan, nggak tahu ya mungkin ya garis keturunan atau itu nggak tahu. Cuma Ya namanya. saya pribadi ya mungkin agak sensitif lah. Kayak yang di Gunung Bismo itu selama kita naik sopan, tujuan kita positif, ya mungkin insya Allah kita aman kok, sampai atas sampai ke bawah. Contohnya kayak di pos 2 ya mas, pos 2 apa pos 3? Pas apa? Pas camp. Pas camp Pos 2. pos 2 Kita soalnya bawa ya pos 2 Itu Pos yang malam-malam ada bunyi semacam benda jatuh tuh ya. Iya, pos 2 itu. Di pos 2 di hutan Pakis. ya mungkin ya kalau firasat saya sih kalau di sana itu ada sosok ceweknya yang nunggu di sana, sama nggak tahu ya kayak sosok anjing apa ada di sana. Dan itu anehnya kemarin tuh malam tuh kan ada bunyi semacam ada benda jatuh ya di sebelah tenda kami. Terus paginya dicek tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada ranting, nggak Serontak ada apa yang jatuh. pas malam-malam itu tenda cewek tuh pada ketakutan semua, suruh mindah. Nggak mau lagi di situ. Soalnya ranting gimana mas? Kan pohon pakis. Ranting besarnya pohon pakis itu seberapa gitu loh. Iya, kalau jatuh pun Iya. harusnya kan ada di bawahnya gitu. gitu. Kalau mikir logis kan kayak Itu gitu. nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin ya kesan sendiri juga sih. Kalau Bismo Kayaknya kalau Bismo cuman itu ya Bang, yang mistis ya Bang Iya kayaknya. pasti. ya Kejadiannya ya. kejadiannya kalau Pas mistis nyatanya di di situ. situ. Kalau yang pas di puncak ya, pas di puncaknya itu aku ngerasain gini mas. Aku lihat Kan- apa? Kalau perasaan dia di batu kan gitu Ya. mas. Ada aku lihat cuma satu aja di apa kayak keris itu. Kan di Bismo itu kan ada yang puncaknya kan ada batu besarnya, ada beberapa. Tapi kan ada batu yang besar sendiri itu dikasih pagar. Nah, ya saya pribadi kan tetap penasaran ya, mungkin saya pengen tahu, niat batin saya pengen tahu apa tuh sih yang ada di dalam gede. Tak coba, tak pegang dekat batunya. Ya mungkin firasat saya, ya mungkin di situ mungkin ya penunggu apa pusakanya juga. Ya saya kurang tahu. Saya ngerasanya itu di batu itu ada barang ya. Kalau mungkin yang orang yang bisa nyatain barang-barang itu mungkin bisa, tapi kalau firasat saya di sana itu ada tombaknya, ada keris, batu kayak akik cincin itu banyak yang ada di puncak situ sebenarnya. Kalau yang di Bisma itu, tapi kan kita kan nggak mungkin toh. Cara pribadi kan biarlah barang itu tetap di situ, kita nggak boleh ambil, Bukan hak kita. bukan hak kita. Kita ke situ kan tujuannya kita itu untuk menikmati alam. Kita itu cuma ninggal jejak, sama kita diperbolehkan cuma ambil foto, nggak boleh ambil yang lain gitu, nggak boleh ninggal sampah. Yang jelas itu kalau naik gunung yang positif aja lah, cintai gunung lah yang jelas. Kalau Mas Resta gimana? Pas apa kita di laut aja? Untuk pengalaman mistis di gunung ya, itu saya rasakan di Gunung Lawu sih. Pas kita itu Dia Candi Candi Cetro. Cetro. Ya, pas kita berdua sama Mas Resta sih. sama Cahyo saya. Berapa orang tuh Bang waktu pendakian tuh? Kalau Kita dari rumah 4 orang. berempat orang. 4 orang itu. Terus kita ada teman sih dari Bogor, ketemu di base camp. Jadi berapa orang? 12 ya. Sekitaran 12. Tapi 12 pas orang. itu mencar-mencar sih Mas. Pas Jadi berangkat, berapa kelompok gitu ya jadinya? kalau pas berangkat sih serentak. Iya. Pas naik tuh pun nggak ada apa-apa. Emang kan soalnya siang sih. Sampai pos 3 apa 4? Pas 4.
pos 4 sampai pokoknya berangkat tuh jam 12 siang sampai pos 4 maghrib. Maghrib udah sampai pos 4 ya. Heeh. Tuh, tapi perjalanan masih panjang sih bos. Tapi itu posisi pas maghrib tuh udah mencar, udah jadi beberapa kelompok itu ya? Enggak, Masih camp. sama-sama? Camp situ. Oh mau bikin camp situ. Camp situ udah. Tapi ada cerita lucu nih. Siapa? Dari Bogor. Mas Wildan. Mas Wildan kan ceritanya jam 12 malam. Apa udah jam berapa itu? Jam 12 apa jam 1 lupa. Katanya dibangunin semua. Enggak ada yang bangun, suruh nemenin apa? Buang Buang air. air, buang air besar. Ya udah itu kan dibangun nggak ada, katanya dia sendiri lari dia bub, 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 gitu kan udah bub, tapi dia bilang apa kalau orang Jawa tuh apa Tujuannya permisi. enggak pup keluar dikit dulu kena celananya itu Oh keciret. keceret dulu kalau orang Jawa bilangnya keceret. Kayak gitu. Terus lucunya tuh apa dia dari Bogor ke Jawa apa ke Lawu ke Solo Dia cuma pakai satu kancing. nggak ganti itu dia tuh gimana ya kalau pikirnya tuh orang nggak tahu salamnya bang Wildan. Kalau dia lihat kan aneh itu. Terus dipaksain besok naik tuh padahal nggak bawa cancut, celananya kayak gini dah kayak gini. Terus naik, terus dia pertama belum bilang tuh pas pulang dia pas udah di perjalanan kita telepon ya pas kita lagi makan dan pulang kan lapar pas tuh dia pun bang gimana tuh bang barangnya gitu kan bercanda kan. Terus katanya ini agak apa kasar dikit gitu kan soalnya coba bayangin aja dah bang. Terlalu nekat lah. Dia pulang tuh nggak beli nggak apa-apa emang langsung ke Bogor. Tapi pas cerita mistisnya pas turun ya mungkin ya. Kalau saya pribadi pas naik mas, Pas naik. kan pernah saya ceritain kan, Oh yang di pohon tuh yang itu pas jadi di pos 2 via Candi Cetro kan ada pohon gede itu kan, pohon gede. Nah saya kencing di dekat situ lah. Nah itu kalau kesalahan saya juga sih, ibaratnya kita bertamu tapi kita nggak sopan. Jadi saya kencing di situ tanpa permisi lah. pas di pohonnya kan. Enggak, sebelah pohon. Habis kencing, kaki 2 ini langsung kram semua mas, nggak bisa digerakin. Terus gimana ya, sebisa saya doa, habis doa langsung semua kembali normal Normal lagi. Yang pas di sliding itu Kalau itu pas turun kan, pas turun kita, tuh. Heeh. Itu di kejadian di bagian mana tuh? Maksudnya di track mana? Trek pos berapa? yang Pos berapa sampai pos berapa? itu Pos 3. pas 3 turun ke pos 2. pokoknya sebelah sini ada pohon gede kiri. Jadi kita kan turun jam 8 sampai pos 3 kedua kan. Nah itu kita berempat, malam-malam kan kayak ada pendaki mau naik, ada center kayak center gitu loh. Sebelumnya sih hawanya udah nggak enak. Nggak Kita enak. berempat doang. Ada kayak center. Ditunggu Ditungguin capek kita sampai istirahat dulu. 30 menit. 30 Nggak ada menit orang. nggak ada orang. Terus kita Terus, turun, lanjut kan. Itu turunnya posisi malam berarti itu. Malam. Iya, Emang malam. pas kita mau packing tuh udah maghrib. Pas dari puncak ke turun maghrib. Terus kayak ada orang panggil, oi gitu. Merinding mas saya mas. Anjay. Panggil, oh iya, ditunggu lagi 15 menit ya. Sekitar 15 menit tunggu nggak ada. Pas itu auto bau kayak bubur. Kayak bubur itu mas. Pas itu nggak tahu auto bau bubur itu sangat banget. Padahal posisi di situ cuman berempat doang ya. Empat. Nggak ada rombongan lain. Ya? Udahlah biarin itu. Lalu lagi kayak ada orang kelonteng ya, ada Lonceng. Bawa lonceng. kata kita kirain kan orang, ya udah kita tungguin lagi tuh. Merinding mas. Kirain orang kan, tungguin lagi. Terus ya udah nggak ada orang tuh. Pas itu sebelumnya sih teman gua apa? Dia buang air besar. Pas dari puncak auto kram deh. Jadi kan sampai puncak turun. Pas turun kan dia jalur evakuasi itu kan ada tuh. Pas pop situ auto kram, turun tuh nggak pernah maju. Soalnya sini kanan kiri kram langsung auto itu. Jadi turun
Lawunya tuh mundur kan dari kuat ya itu. Jadi intinya itu kalau naik gunung itu kita harus jaga etika juga sih. Ya. Kalau buang air besar itu carilah tempat yang mungkin aman dan mungkin yang nggak ada tanda kutip itu nggak ada yang nunggu gitu kata orang kan. Kita kan nggak tahu soalnya kan kita tahu gunung itu kan tempatnya. tempatnya soalnya. Percaya nggak percaya emang percaya. itu. Ya intinya kalau kita dimanapun ya, namanya kita kan bertamu, Harus kalau mau kencing atau apa ya setidaknya kita permisi lah gitu. ya bener. Karena kan sosok seperti itu kan kita nggak bisa melihat itu, nah hanya orang-orang yang tertentu aja yang bisa melihat itu. Entah di situ ada atau enggak kan kita nggak tahu kan gitu. Kan kita dapat tips dari Bimo itu kan agak dapat ilmu juga, kayak kalau pipis di gunung-gunung lain tuh kita permisi dulu, terus Ucap bismillah apa gimana lah. pokoknya tuh terus kita siram, tapi bukan siram semuanya air enggak, intinya kita niat siram cuma kayak air dikasih tutup lah, nggak apa-apa, nanti kita taruh kan apa air kencing itu, penting niatnya mau Basuh. nyiram sama basuhin itu pas kita dari Bisma dapat ilmu kayak gitu. Kalau nambahnya kalau yang di Lawu ya, kalau yang kan saya juga pernah ke Lawu ya, ya mungkin ya dapat wawasan juga sih. Kan kita itu kan lewatnya bukan lewat Cedok tapi lewat Sewu, lewat jalur Cemoro Sewu, lewat jalur Cemoro Sewu. Kita itu berangkat Kurang ya, kita itu berangkat kan 4 orang dari rumah, kita berangkat 4 orang. Nah pas sampai base camp itu ketemu lagi satu orang temen dari Mantingan, Mas Randi Mantingan. Kita itu naik lewat Sewu itu jam setengah 4 sore. Kita gas. Nah mungkin pelajaran pas naik itu mungkin gini, Mas Randi kan udah naik Lawu bolak-balik mungkin udah 7 kali atau berapa kali itu Mas Randi. Dia itu bilang gini, kalau naik ke Gunung Lawu nggak boleh sambat itu dalam artian nggak boleh ngeluh, ngeluh capek gitu lah. Mungkin percaya nggak percaya mungkin mungkin bakalan capek iya bener. kejadian capek bener. Soalnya itu mitosnya di situ toh, kalau yang banyak yang ngeluh itu katanya itu Malah dibikin capek. dibikin capek gitu. Dan yakin aku kalau ke Gunung Lawu itu sensasinya itu gunungnya dingin. Ya, Mungkin aku bolak-balik naik gunung itu paling dingin di Lawu Gunung Lawu. Dingin bener-bener. Jam 10 siang di puncak aja dah. iya Jam 12 kita masuk. eh, Dah gini. iya masih dingin. Aku di atas pos 5 Mas, di atas pos 5 sebelum sampai sampai sumber apa tuh Mas? Sendang Sedang derajat. itu ada makam gitu. Iya. Enggak makam sih Mas, tapi kayak sendang dibikin rumah seperti itu. Tapi sumbernya itu katanya itu meskipun musim kemarau itu airnya masih ada, padahal di puncak gunung. Tapi kayaknya kalau di atas pos 5 itu di dekat sumur Sendang itu memang ada makamnya tuh. Saya kurang tahu soalnya gitu. Yang dibikin masuk rumah itu makam gitu. Kayak yang di mau masuk depannya, Sendang di depannya makam Sendang. Itu saya juga pernah Bang dulu waktu pertama kali ndaki ke Lawu itu kan saya tuh dimintain tolong sama keponakan saya suruh nganter ke Lawu lah. Itu kan mitosnya kalau di Gunung Lawu itu nggak boleh ndaki dengan jumlah orang ganjil ya. Itu kami berangkat tuh 5 orang. Ini masih pemula, yang pemula tuh 3 orang. Yang saya sama teman saya Mas Warno itu ya dibilang pengalaman juga adalah sedikit, udah pernah ndaki ke sana sini kan. Cuman yang pernah ke Lawu tuh baru Mas Warno, saya juga baru pertama kali.
Itu udah lama banget dia ke Lawu itu. Jadi jalurnya itu udah agak-agak lupa dia. Pas sampai di perjalanan itu kan udah mulai malam, udah gelap ya. Kami tuh nggak ada yang bawa senter gitu, cuman ngandelin flash HP doang. HP 5 orang nggak jumpa pendaki lain dari bawah sampai atas tuh. Ketemu tuh udah di pos 2, pos 3 itu udah ada orang ngecamp, tapi kami lanjut naik terus. Pas sampai di pos 5 itu kan kami kan sebenarnya mau ngecamp di pos 5, berhubung nggak ada tempat lagi buat ngecamp, kami lanjut lagi. Rencana mau ngecamp di warungnya Mbok Yem. Terus pas jalan deket pos 5 naik ke atas lagi dikit lah, ya di Sendang itu, Sendang Derajat itu, kami tuh denger semacam orang manggil oi gitu. Terus kami balas oi gitu juga. Ya, Pas salah giliran balas-balasan kalau nah, giliran kami lanjut jalan, pas kita senterin kok ketemu makam, langsung merinding semua, nggak ada yang berani ngomong. Rencananya juga mau berhenti di situ, mau balik lagi ke pos 5, mau nggak mau diriin tenda di pos 5 kan. Tapi kok nggak ada tempat lagi, udahlah diberani-beraniin, jalanlah ke situ. Di dekat makam itu ada 2 orang yang ngecamp di situ, 2 tenda di situ. Terus ada warungnya juga di situ kan. ada warung. Kami ngecamp lah di situ. Berhubung ada temennya di situ, tempatnya masih ada agak luas lah. Itu asli di situ hawanya tuh nggak enak banget sih sebenarnya sih. Tapi gimana ya? Mau naik lanjut ke atas, kami belum tahu gimana di atas masih ada tempat camp apa nggak tahu. Mau balik lagi ke pos 5, nggak ada tempat lagi, ya terpaksa kami mau nggak mau ngecamp di situ gitu. Yang saya rasain di situ tuh pokoknya hawanya tuh nggak nyaman lah, rasanya tuh kayak ada yang bisikin suruh pindah, tapi gimana ya, tapi kan pasrah aja sih, berdoa sama yang maha kuasa kan. Alhamdulillah sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa ya. Terus naik sampai di atas tuh tiba-tiba teman saya 2 orang tuh, Mas Warno sama Mas Tova itu apa gimana ya, kurang enak badan gitu. Jadi Kecapean langsung. Ketika kecapean di situ sudah nggak ada tenaga lagi, jadi turun tuh ya sisa-sisa tenaga dikerain semua dan bentar-bentar istirahat. Alhamdulillah sih sampai bawah selamat semua sih, nggak ada halangan lain. jadi intinya gini ya Mas, kalau gunung kita harus taati peraturan di situ. Kalau percaya nggak percaya masalah head dan ganjil itu terserah orang-orang ya. Kalau mendaki itu sama peraturan. kalau jadi pihak kita mendingan ganjil ya. Orang ganjil kalau head tuh pasti ya namanya barang kotor lah. Kalau Iya. jin tuh pasti sukanya kayak gitu lah, wajar. Kalau kita ya cari amannya aja, Cari kita amannya kan. aja. Tujuannya kita kan mau seneng-seneng di Seneng gunung. mau nikmatin, malah nanti jadiannya kayak gituan, mendingan kita hindari lah. Mending kita ikutin peraturan yang ada di gunung itu gitu. Mungkin gitu aja ya Mas, sudah apa Oke, ya mungkin disambung lagi lain waktu. dan waktu nanti kita bahas lain lah. Bahas tentang gunung yang lain yang Soalnya masih kalau masalah mistis masih banyak loh. Masih berbabu banyak. via Swanting belum gitu. Baru kemarin Swanting. Ya sebelum corona lah. Ya. Yang jelas banyak cerita. Kalau di gunung itu banyak cerita. Cukup ya videonya. Nanti kita bahas lain waktu, mungkin bahas gunung yang mungkin masa ini mistis, nanti yang happy lagi Ya. next time. Sekian, salam dulu. Paksaan. Yo man.